Oke, selamat sore Bang Tommy. Bang Tommy, sebagai seorang praktisi hukum melihat kasus Vina ini seperti apa? Ada pepatah yang mengatakan no justice no viral. No viral. Ya, itu sudah dibuktikan ya bahwa di Indonesia ini kasus yang sangat sulit untuk dibuktikan atau ada beberapa bukti yang sumir ataupun ada beberapa abuse of power ya. Tentunya kata-kata no justice, no viral, ya kan? Jadi tidak ada keadilan kalau tidak ada viral, ya kan? Nah inilah yang harus kita lihat atau kita telaah ya, bagaimana kasus terhadap Vina ini bisa terkuak atau betul-betul siapa pelakunya dan bisa dibuktikan ya secara hukum tentunya bahwa memang pelaku utama tersebut adalah benar akan dicari dan tertangkap. Tentunya ini adalah PR juga nih buat pihak kepolisian tentunya hal ini yang harus melihat bahwa kasus ini seperti apa. Nah itu kan juga harus adanya kejanggalan-kejanggalan proses penyidikannya itu seperti apa. Ini kan harus dibuka lagi karena ini udah lama ya, udah 2016. Jadi sampai sekarang 2014, nah ini kan harus dibuka lagi. Sedangkan peradilan sudah selesai dan orang-orang yang sudah diuji konstruksi terhadap TKP semuanya sudah diadili dan sudah menjalani hukuman. Nah, pelaku utamanya siapa? Begitu. Nah, sudahkah tertangkap sampai detik ini, Mas? Kita lihat. Oke Bang, 5 sudah menjalani hukuman, tapi 3 masih menjadi DPO Bang. Gimana menurut Abang? Apakah ada alasan tertentu pihak kepolisian atau pihak instansi berwajib tidak bisa melakukan tugas-tugas yang dikatakan menangkap 3 DPO ini Bang? Ya, polisi tentunya akan lebih concern lagi ya, atau lebih melihat bahwa kasus ini kan suatu kasus yang menjadi perhatian publik. Ya, ini menjadi poin penting dan menjadi PR juga, dan kita semua melihat bahwa saya yakin bahwa nanti peradilan di Indonesia ini akan lebih kredibel dan terpercaya, artinya presisi yang dimana pelaku yang benar-benar kita cari itu bisa ketemu kan. Ini kan anak, katanya disinyalir anak seorang mantan pejabat ya, saya nggak tahu ya bagaimana ininya. Tapi artinya di sini bahwa kita underline tidak ada yang namanya abuse of power. Nah di sini kita lihat kalau memang benar-benar polisi bisa mencari dan menangkap pelakunya, tentunya ini adalah poin penting buat pihak kepolisian. Oleh karena itu kita mendukung kepolisian, semoga polisi lebih cepat lagi untuk bisa menangkap ini, bisa terkuak diadili, dan memang kasus Vina ini tidak menjadikan suatu suatu viral yang sangat menakutkan sampai adanya satu kejadian-kejadian yang mistis ya. Artinya ada yang masuk ke dalam jasad itu masuk ke dalam seseorang yang sehingga itu bisa menguak suatu fakta yang sebenarnya itu adalah bukti petunjuk yang kita tentunya bisa menjadikan satu petunjuk bahwa ini apakah benar atau tidak kan gitu. Walaupun di dalam bukti polisian itu tidak bisa menjadikan alat sah, tapi ini petunjuk yang bisa harus dicari lagi nih seperti apa ya kan, siapa orangnya, di mana, nah itu kan bisa dicari. Berbicara tentang misteri yang sempat Abang tadi sampaikan, ini kan dia mengutarakan bahwa dia sempat juga diperkosa dan dibunuh juga. Itu hukuman apa sih Bang kalau menurut Abang yang pantas untuk seorang pelaku yang sudah memperkosa dan membunuh itu Bang? Ya, pasal 340 itu kan pasal pembunuhan berencana. Artinya direncanakan dulu sebelum dihabisi nyawanya. Nah ini kan tidak sendiri, artinya ada tim eksekutor, ada tim inisiator. Nah siapa tim inisiatornya? Ada polisi juga harus dalamin ini. Nah begitu inisiator tentunya ada bersama-sama melakukan inisiator. Di dalam proses ya namanya kejadian terhadap kasus kematiannya Vina, tentu di belakangnya itu ada goals. Apa goalsnya? Ya. Apakah dia cuma mau membunuh
apakah ada maksud-maksud tertentu di dalam dia proses membunuh, atau dia membunuh pacarnya saja, atau ternyata finanya juga kan kita nggak tahu nih seperti apa konstruksinya. Tentunya artinya di sini bahwa dia melakukan pembunuhan itu pasti ada maksud, ada tujuan, ada keinginan. Nah, keinginan itulah yang harus kita buka. Nah, sekarang ini dalam proses hukumnya sudah berjalan. Tentu kita menghargai proses hukum dari pihak kepolisian yang sudah menjalankan proses ini. Yang sekarang menjadi PR adalah bagaimana menangkap pelaku utama, sehingga ini menjadi poin penting untuk semua rakyat Indonesia yang menunggu bagaimana nih untuk mencari seorang pembunuh. Karena pembunuh aja dengan gampangnya polisi bisa mencari kok, gampangnya. Apalagi ini sudah di mapping ya, atau dilihat bahwa anak ini bukan anak orang yang nggak jelas, dan jelas tentunya pasti polisi punya cara lah untuk bisa menangkap pelakunya, seperti itu. Tapi kalau abang melihat sebagai praktisi hukum nih, pantas gak sih bang otak pelaku ini dihukum seumur hidup gitu bang? Ya kalau saya lihat seperti ini, karena ini udah 6 tahun bahkan sampai sekarang tidak pernah, ini pantas sekali untuk dihukum seumur hidup, ya, atau hukuman mati. Ya kan? Kalau itu memang memenuhi unsurnya, karena dia pertama adalah sebagai inisiator untuk pembunuhan berencana. Yang kedua, dia adalah bersama-sama menginisiatorkan juga pasal 170 bersama-sama pukul, kan, bukan ngabisin aja. Terus memperkosa. Siapa yang memperkosa? Ya kan? Nah, ini yang berat sekali. Dengan pasal yang berlapis, tentunya polisi bisa cara untuk bisa mengadili dengan seadil-adilnya, tentunya, karena pihak keluarga sangat tidak menerima ya dengan keadaan seperti ini. Harus kita tindak ataupun kita lihat bahwa pihak kepolisian akan bisa sigap untuk bisa mencari pelakunya. Oke bang, terakhir bang dari saya, harapan abang supaya kasus-kasus pindah-pindah yang lain tidak terulang apa sih? Kita sebagai warga negara Indonesia dan pihak kepolisian juga harus seperti apa bang? Ya, untuk kasus-kasus yang sifatnya adalah menghilangkan nyawa seseorang, ini adalah kasus yang sangat concern, artinya harus lebih diteliti lagi dalam proses konstruksinya. Dan kita juga melihat bahwa apabila dia tidak tahu hukum dan sedikit tahu mengenai hukum, tentunya bisa mencari atau bertanya kepada orang yang tahu hukum. Artinya bisa melihat bahwa ini mengawal kasus ini, karena kasus ini kasus pembunuhan. Tentunya sekarang ini sudah tidak ada lagi yang namanya orang buta hukum. Ya, kalau memang konstruksinya kira-kira janggal, cepat laporkan, cepat viralkan. Karena sekarang ini udah zaman yang sangat canggih ya, tentunya. Ini udah bukannya zaman dulu lagi. Kita kalau ada kejanggalan, cepat laporkan. Agar proses hukum cepat diadili, orang itu cepat ditahan, dan kita mendapatkan suatu keadilan ya, apalagi korban ya, mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.